Kita kembali lagi di tutorial Jibas Info Guru. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk menginput biodata pribadi guru. Nah, biasanya staf akademik atau admin ketika mendata pegawai, ini hanya mendata data-data primernya saja, seperti nama dan NIP. Nah, selebihnya diisikan seadanya. Nah, di sini lewat Jibas Info Guru, guru bisa melengkapi biodata pribadinya. Nah, seperti data pribadi, data keluarga, riwayat kerja, riwayat sekolah, sertifikasi, juga riwayat golongan, jabatan, dan lain sebagainya. Nah, karena guru yang bersangkutan yang mengisikan datanya, tentunya datanya akan lebih tepat dan lebih akurat. Nah, nanti data tersebut akan dicek oleh staf kepegawaian atau staf akademik atau admin untuk diperiksa kelengkapan dan kebenarannya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita mulai. Pertama, kita login ke Jibas Info Guru menggunakan akun dari guru tersebut. Contohnya di sini saya akan masuk sebagai Ibu Ika Mustika. Ibu Ika Mustika ini sudah diberikan hak akses ke Info Guru oleh admin di video tutorial sebelumnya. Tipnya adalah ini, passwordnya adalah ini. Lalu kita klik login. Nah, di sini kita bisa memulai untuk mengatur biodata pribadi Ibu Eka di menu kepegawaian. Kita klik menu kepegawaian. Lalu kita klik menu data pegawai. Nah, pertama kita bisa mengisikan biodata pribadinya. Nah, di sini ada data pribadi, status, bagian, nama. Nah, yang perlu diisi adalah yang bertulis tebal ini. Status, bagian, nama, NIP, PIN pegawai, tempat tanggal lahir, agama, suku, status menikah, jenis kelamin, dan mulai kerja. Nah, untuk menghemat waktu, di sini sudah saya isikan data-datanya. Nama, di sini ada gelar depan, gelar belakang, nama panggilan, nomor urut pendidik dan tenaga pendidik, nomor registrasi guru, tempat tanggal lahir, agama, alamat, nomor handphone, email. Nah, ini semuanya sudah saya isikan, termasuk juga foto. Nah, apabila sudah lengkap, kita klik simpan. Nah, di sini data sudah tersimpan dan fotonya sudah diganti dengan yang baru. Selanjutnya, Ibu Eka juga bisa mendata riwayat pribadinya. Contohnya di sini yang saya gunakan adalah riwayat sekolah. Nah, riwayat sekolah misalnya kita tambah ini. Nah, untuk S1 ini sekolahnya di mana? Misalnya Universitas Pajajaran. Lulus tahun 2004, 2003. Nah, ini kalau misalnya ada SK, nah, kelulusannya bagaimana? Lulus 1, 2, 3. Nah, ini. Kita klik simpan. Nah, berikutnya kita bisa tambah lagi, misalnya untuk S2. S2-nya ada di mana? Misalnya sama. Lulus tahun 2010. Kita klik simpan. Nah, di sini kita sudah mendata riwayat sekolah dari Ibu Eka. S1-nya di Unpad, S2-nya juga masih di Unpad. Nah, berikutnya kita bisa mendata misalnya riwayat keluarga. Riwayat keluarga ini kita klik tambah. Misalnya adalah ini hubungannya dengan suami, misalnya tempat tanggal lahir, nomor handphone, email. Nah, ini bisa diisikan. Nah, ini untuk data keluarga. Nah, yang lebih detail misalnya ini adalah data golongan. Nah, misalnya Bu Eka ini adalah seorang pegawai negeri, tentunya mempunyai riwayat golongan. Nah, di sini kita bisa menambah data golongannya. Misalnya mulai masuk golongan ke dari 3A misalnya. Masuk 3A tanggal 4 Juli tahun 2002. Nah, ini SK-nya kalau ada nomornya dimasukkan. Nah, ini kita klik simpan. Nah, terus kita bisa nambah lagi misalnya untuk yang jabatan. Nah, jabatan Bu Eka ini misalnya dimulai dari staf ya. Staf. Nah, kita ambil misalnya staf guru. Ini
tanggal mulai terhitungnya ini misalnya tanggal ini kita isi asal saja untuk sebagai contoh 2023. Nah, ini kita klik simpan. Nah, berikutnya kita tambah lagi misalnya menjadi koordinator. Nah, di sini ada koordinator guru. Kita tambah. Nah, ini adalah contoh dari pengisian data dari Ibu Eka. Nah, kalau kita mau melihat riwayat lengkap atau isian lengkapnya, ini kita bisa klik semua. Nah, di sini kita bisa melihat isian yang sudah diisikan oleh Ibu Eka, data pribadi sedemikian rupa. Pensiunnya ini belum diisikan, riwayat golongan, riwayat jabatan, riwayat diklat, riwayat sekolah yang tadi kita isikan, riwayat pekerjaan, dan riwayat keluarga ini udah lengkap. Ini nanti bisa diperiksa oleh Ibu Eka sendiri atau staf kepegawaian untuk dilihat kelengkapan datanya dan validasi datanya. Nah, demikian untuk input data biodata pegawai di Infoguru. Ada beberapa laporan untuk kepegawaian yang dapat diakses oleh guru di Jibas Infoguru. Nah, pertama adalah struktur jabatan. Nah, di sini ditampilkan struktur organisasi dari yang ada di sekolah. Nah, contohnya di sini adalah pengurus sekolah ini terdiri dari kepala sekolah. Di bawah kepala sekolah ada kepala TU, ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, terus selanjutnya sampai di bawah. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa posisi yang sudah terisi namanya ya. Nah, ini posisi ini otomatis terisi apabila kita mendata jabatannya. Jadi dari pendataan tadi yang data pegawai biodata nanti akan masuk ke struktur organisasi sekolah ini. Nah, untuk penyusunan struktur organisasi ini nanti dilakukan di Jibas Kepegawaian. Nanti kita akan bahas di Jibas Kepegawaian. Nah, berikutnya adalah daftar urut kepangkatan. Nah, ini kita klik. Nah, di sini ditampilkan daftar pegawai berdasarkan golongan atau pangkatnya. Nah, ini mungkin untuk pegawai negeri ya. Nanti di sini diurutkan pegawai dengan golongan paling tinggi. Ini misalnya Pak Ahmadi, golongan 4A. Terus Ibu Nuri Cahyani, golongan 3B. Terus ada Bu Eka Mustika, golongan 3A. Nah, di sini diurutkan berdasarkan golongan. Nah, di sini juga bisa dilihat jabatannya sekarang apa, masa kerjanya berapa lama, diklat yang pernah diikuti apa saja, pendidikan terakhirnya apa, terus usia dan tanggal kelahiran nanti di sini bisa dilihat. Jadi di sini masing-masing guru bisa saling memvalidasi atau saling memverifikasi apakah datanya sudah benar atau belum, nanti bisa dilihat oleh sama-sama guru. Nah, demikian untuk laporan kepegawaian di Jibas Infoguru.